Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Masih bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, kita sedang membahas berkaitan dengan membohongi anak, sahabat MQ. Dan kali ini sudah ada yang bergabung bertanya, nih Bu Lilis dan juga Pak Wasmin. Sahabat MQ ini tidak menyertakan nama, tapi nomornya 08170216 sekian sekian sekian. Ini katanya bagaimana cara mengatasi anak yang sering tantrum dan bilang ibu atau abi jelek kalau keinginannya tidak terpenuhi. Contohnya, katanya mau pergi ke rumah AA sekarang, udah hari Minggu. Anak tahu kalau hari Minggu, abinya ini libur. Ia merengek tantrum sambil teriak-teriak dan bilang ibunya setan. Pertama, ini katanya sahabat MQ ini berjanji akan pergi ke rumah AA kalau abinya libur, tidak menjanjikan pergi di hari Minggu. Yang kedua, sahabat MQ ini bilang kalau yang marah-marah itu dibisiki setan. Apakah kata setan itu jadi senjata bagi anak, Bu Lilis dan juga Pak Wasmin? Bagaimana menjelaskan kepada anaknya? Ini anaknya usianya 5 tahun yang sedang eksplorasi segala ingin tahu katanya. Kelebihan anaknya ini dari segi auditori ini, Bu Lilis dan juga Pak Wasmin. Ya, jadi anak tidak sekecil yang kita lihat ya. Jadi mereka juga memperhatikan. Seperti misalnya nanti kalau libur kita misalnya pergi ke rumah AA. Nah, ditangkap kan misalnya hari Minggu libur. Jadi akhirnya sama anak ditangkap. Nah, nanti bisa dijelaskan lagi makanya anak saya juga suka gitu. Bunda kapan? Nah, biasanya gini, Bunda nggak mau janji, nanti saja tanggalnya berapa, dan tanggalnya juga itu bisa jadi ada sesuatu terjadi gitu ya. Nah, tadi misalnya, iya Minggu itu libur, tapi tidak setiap hari Minggu juga ke sana gitu. Karena si anak ini sudah melihat dijadikan senjata, wah libur nih gitu. Jadi persepsinya di anak itu ya Minggu libur yang harus ke AA. Nah, sementara ya tidak setiap hari Minggu harus libur ke AA. Kan kalau kita nggak bisa gitu ya, sampaikan ke anak. Nah, nanti gimana kalau misalnya tadi tantrum. Nah, kalau tantrumnya untuk senjata juga, biar misalnya kan orang tua pengen praktis, ya udahlah ayo berangkat kan gitu, pengennya gitu si anak. Nah, kita harus mengajarkan juga kalaupun dia misalnya meminta tidak bisa dengan perilaku yang negatif, harus dengan yang baik gitu ya. Nah, nanti misalnya gini contohnya, ya sekarang kamu tenang, nanti kalau tenang tanggal sekian sesuai dengan ibu bapaknya bisa gitu ya. Nanti tanggal sekian kita berangkat. Tapi kalau misalnya kamu masih nangis, berarti tanggal sekian kita nggak berangkat gitu. Itu konsekuensi gitu. Nanti misalnya dia nangis aja, berarti nanti di tanggal itu wah coba kalau kamu dulu misalnya tenang, tanggal ini kita ke rumah AA gitu. Tadi misalnya yang marah-marah itu dibisikin setan tidak salah, tapi ketika misalnya tantrum apalagi cari-cari perhatian, dia akan mengambil juga kata-kata yang disampaikan oleh orang tua, jadi dijadikan senjata juga gitu. Nah, makanya ketika tantrum, apalagi tantrumnya untuk senjata, ya sudah kan tadi Abi bilang tidak semua hari Minggu kita ke AA. Nah, kalau kamu mau nangis sok aja, nggak apa-apa nangis mah. Kan nangis itu juga tidak dilarang. Yang nangis dilarang itu yang teriak-teriak mungkin nanti akan mengganggu orang lain. Nah, kita harus tega. Nah, ketika kita tega, nanti anak wah nggak mempan nih. Jadi di pikirannya itu nangis juga, capek, nggak mempan. Kalau nangis lagi teh jadi jadi nggak ada gunanya gitu Pak Wasmin. Nanti nggak nangis lagi. Jadi gunakan tadi sok tenang. Nah, nanti tanggal sekian kita ke AA. Nanti kalau misalnya kamu masih nangis terus misalnya ya tidak tenang, berarti tanggal sekian kamu nggak akan ke AA. Nah, bisa dilakukan begitu. Nah, ketika misalnya anak tantrum, kita harus memberikan ruang, nggak apa-apa, sok nangis aja, dan kitanya tenang aja, tarik napas, tenang, tarik napas. Nanti karena nanti kalau senjata anak tuh ngelihat misalnya dengan kan nangis itu tuh capek Pak, terus ngelihat orang tuanya tenang, sebel banget gitu, kan aku tuh udah istilahnya keluar tenaga gitu. Nah, kemarin ini udah kita bahas di tangis palsu bayi kemarin ya. Dan akhirnya anak tuh cuma nangis juga gitu. Tapi kalau kitanya kepancing misalnya udah diam,
dia semakin nangis gitu. Apalagi misalnya orang tuanya gini, ya udah diam, yuk siap-siap berangkat. Nanti minggu lagi nangis lagi, nangis lagi. Jadi nangis itu jadi Iya. dijadikan senjata oleh anak. Kemudian sugesti apa yang cocok? Misalnya tadi sugesti kalau nangis itu marah dibikin setan gitu ya. Iya. Itu kalau setan yang dimaksud adalah hantu, itu salah satu kebohongan itu sebetulnya. Tapi kalau setan yang dimaksud adalah emang ajaran dalam syariat, lebih cocoknya la takdob walakal jannah, jangan marah surga untukmu. Ya. Daripada dibisikin setan, mending kalimatnya Yang ayo positif. berhenti marah, dapat surga loh dari Allah. Nah, gitu. Karena bisa regulasi. Jadi mendingan sugesti gitu. Kalau kamu berhenti marah dapat surga loh dari Allah gitu. Aku nggak mau surga, aku mau ke kakak aja. Ya nggak apa-apa. Sok aja nangis. Sok aja nangis. Hanya kalau kamu berhenti nangis, surga untukmu. Kalau kamu berhenti marah, surga untuk Allah gitu. Masya Allah. Daripada dengan kalau marah-marah itu dibisikin setan loh. Kalau setan yang dimaksud adalah hantu untuk nakut-nakutin supaya diem, berarti ini bentuk kebohongan gitu. Atau misalnya gini, nangis itu jelek. Kadang juga nangis di saat tertentu dibutuhkan juga. Iya, karena nangis itu ekspresi emosi. Jadi kita harus kasih ruang juga. Kayak anak saya, sok mau nangis nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah puas panggil bunda, beneran dia udah capek mungkin, bun, aku nangisnya udah dalam hati pengen ketawa gitu. Dia polos banget sebagai anak. Iya. Ya Allah, betul ya. Jangan sampai malah jadi dibalik sama anak. Nanti ketika orang tuanya marah-marah, ayo loh mama lagi dibisikin setan gitu ya. Gitu, ya bisa juga. Orang tua juga bisa marah kan sebetulnya. Tapi kalau orang tuanya marah, dia terbiasa dengan latak dok balakal jannah mama. Ah, itu kan langsung dapat kita kan, langsung hadis. Iya, lebih enak ya, Pak. Tarik nafas mama, nanti kita gantian ngajarin kita karena kita terus biasa nanti misalnya orang tuanya nangis nggak apa-apa mama, nangis itu misalnya nangis itu ekspresi emosi. Nanti kalau Ya, sudah dia Masya mama Allah. datang ke aku ya gitu. Lebih enak jadi saling mengingatkan ya Pak Wasmin dan Bu Lilis. Karena kan sama-sama Negurnya manusia loh, kita juga nggak terbebas dari marahan gitu. Iya, betul-betul lah. Itu lebih enak. Jadi regulasinya atau kata-katanya lebih bisa diganti dengan hal-hal yang positif ya Pak Wasmin dan Bu Lilis. Baik, kemudian ini juga ada sahabat MQ yang bertanya nih Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Usianya ini sudah 50 tahun dan belum kunjung menikah. Masalahnya ini suka berbohong ketika ditanya berkaitan dengan suami atau anak. Jadi kayak ditanya misalnya, udah nikah? Udah, atau enggak suaminya ada gitu. Padahal belum nih, biar cepet selesai katanya. Apakah kebohongan itu sudah memang menjadi masalah atau seperti apa nih Bu Lilis dan juga Pak Wasmin? Itu jelas Allah nggak ridho itu. Kenapa jujur aja? Kan kita takut kalau jujur itu akan ada stigma negatif. Kalau kita jujur kemudian ada stigma negatif dari orang, yang bermasalah bukan Anda, tapi orang itu. Kenapa ada masalah apa dengan saya yang 50 tahun belum menikah? Itu kan menikah kan jodoh itu kan rahasia Allah gitu. Betul. Orang tidak menikah itu bukan aib, bahkan menikah itu tidak wajib. Tidak wajib yang harus berdosa gitu. Orang tidak menikah itu tidak berdosa ya, saudara-saudara. Tidak ada rukunnya ya menikah ya. Jadi rukun Islam itu Ini tidak ada. menikah ya, emang itu ibadah yang dianjurkan. Tapi kita harus, makanya kita bersyukur ada ahli fikih yang mengkategorikan ibadah itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Untuk apa? Ini salah satu fungsinya agar kita tidak mudah menghakimi orang. Kalau orang tidak melaksanakan sesuatu ibadah yang sunnah, itu nggak dosa dia itu. Gitu. Kecuali mungkin emang dia, kayak gini, dia ada keinginan Pak Wasmin untuk nikah, tapi jodohnya belum ada. Gitu. Beda lagi dengan emang ada banyak yang datang, tapi dia memutuskan tidak menikah, itu malah lain masalah. Masalah, ya, iya. gitu. Beda lagi. Gitu. Enggak, maksudnya saya ingin mengkategorikan bahwa kalau nggak dosa itu kenapa jadi aib gitu loh. Nggak menikah itu nggak dosa, kenapa jadi aib? Ini mirip Gus Baha. Gus Baha itu kan jenggotnya sedikit, ketika diejek sama yang jenggot sebagai sunnah, ya aku nggak ngelaksanain sunnah jenggot, nggak apa-apa kan, aku menghafalkan Al-Quran gitu loh. Ya mulai, aku melaksanakan yang lain loh, aku hafal Al-Quran loh, kenapa kamu masih mencaci aku di jenggotnya nggak panjang gitu loh. Gitu. Ini menjadi menarik bagi kita gitu, kenapa kita harus malu untuk jujur, hanya karena takut stigma orang, padahal orang yang melakukan stigma itu orang jelek sebetulnya. Orang yang jelek, sementara kita jujur itu baik gitu. Iya.
Nah, jadi mulailah kita berani, jujur, udahnya Dan lega banget loh dan pasti, ketika udahnya lega. jujur kita dicemooh, yang masalah kan dia yang Yang mencemooh. mencemooh, iya. Ya kenapa? Dan yang mencemooh itu kan ya tidak kita tidak bisa kita kontrol, Pak Wasmi, Ah, mulut-mulut dia kan biarin aja suka-suka. Yang penting adalah diri kita sudah jujur itu, Pak iya, Wasmi. betul. Baik, Itu baik, 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 Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, betul ya. Perlu jujur juga terhadap diri sendiri. Baik, kemudian ini juga ada sahabat MQ yang bertanya, Alhamdulillah katanya senantiasa menerapkan kejujuran pada anak sedari kecil sehingga anak pun dipercaya oleh orang lain nih Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis alhamdulillah, ya Allah. untuk untuk jadi tempat curhat lah istilahnya. Jadi karena orang lain percaya anaknya jujur, jadi senantiasa dijadikan tempat curhat. Tapi lama-kelamaan merasa lelah juga karena misalnya, wah terlalu banyak temennya yang curhat, apalagi sambil nangis-nangis, nelponnya sampai lama-lama. Nah, ini akhirnya jadinya kasihan juga ibunya ngelihat anaknya dalam posisi seperti itu. Jadi bagaimana agar anaknya ini bisa mengelola antara kepentingan sendiri namun tidak mengabaikan teman-temannya juga yang membutuhkan dia sebagai tempat curhat. Iya, Seperti apa nih? betul. Ini ilmu jujur sudah, tinggal belajar ilmu asertif. Yang waktu itu udah kita bahas belum? Atau Udah. kita bahas aja nanti ya? Iya. Ilmu asertif. Asertif itu kemampuan seorang untuk bisa tegas, menolak, membuat jadwal gitu. Misalnya nggak bisa ya bilang nggak bisa. Boleh diagendakan besok ya, soalnya saya sedang ada tugas. Itu orang asertif itu. Dan profesi kayak saya juga, profesi psikolog itu juga ada jadwalnya. Jadi tidak misalnya klien saya misalnya malam mau curhat ke saya, enggak. Jadi praktek saya sudah cukup jelas dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan di atas jam 5 sore saya nggak praktek. Jadi ketika ada klien, kecuali mungkin kalau penjadwalan kan tinggal gampang. Tapi Iya. kalau misalnya berkaitan dia mau konsultasi, ya tidak. Jadi belajar untuk tadi, mangga silahkan saya mengagendakan di waktu saya untuk curhat dari sekian ke sekian. Jadi jangan sampai juga tiap hari, ya pasti habis. Iya. Kayak saya misalnya, ya saya juga misalnya, Bu gimana gitu, saya perlu banget dengan Ibu malam. Bu mohon maaf, saya juga kalau malam punya suami, punya Iya, anak betul. gitu. Itu asertif namanya, Bu Iya, Lilis jadi itu. mangga silahkan Ibu untuk di jam praktek saya gitu. Betul. Ya tapi kan saya kadang kalau sama pasien, kebetulan ini dokter, misalnya sama pasien di telepon malam harus siap sedia. Nah itu beda, kalau dokter emang disumpahnya kan kerjanya 24 Ya, jam. karena ada Kalau kedaruratannya. kedaruratan, kalau psikolog mah nggak bisa. Kalau lagi ngamuk datang ke psikolog, pasti psikolog juga di-refer lagi ke psikiater atau psikiater ke boleh. rumah sakit gitu. Baik. Belajar Berarti asertif, memang belajar asertif. belajar asertif, tegas tadi untuk mengelola mungkin ya tadi Ya, betul. butuh space sendiri atau butuh tadi ya salah satunya menjadi tempat curhat teman-temannya, perlu ada jadwal juga ya beli Mas Min ya. Iya. Baik, baik. Baik, nampaknya untuk pertanyaan dicukupkan nih sahabat MQ karena memang waktu kita terbatas. Untuk ada sahabat MQ yang masih ingin ada keluh kesahnya, semoga di pertemuan berikutnya ini bisa tersampaikan. Terakhir Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ada yang disampaikan untuk sahabat Ya, MQ ini sebagai penutup? 2 minggu berturut-turut kita akan ada kopi darat. Minggu ini Sabtu Ahad ada NLP workshop, Neuro Linguistic Programming workshop, dan minggu depannya lagi ada Hypnotherapy Certification workshop. Silahkan yang sudah menunggu event ini, kita sudah bisa offline ya, nanti dengan peserta yang dibatasi, makanya segera daftar. Kalau yang berminat silahkan ke 0811 225 002, 0811 225 002, dan anak langit preschool maupun elementary school juga sudah buka pendaftaran untuk tahun ajaran 2022-2023. Silahkan daftar di nomor yang sama aja ya, 0811 225 001. Baik, baik itu dia. Jadi untuk Anda sahabat MQ yang memang ingin turut berpartisipasi dalam workshop yang diselenggarakan oleh Ibu Lilis dan juga Pak Wasmin, kemudian tadi hipnoterapi juga tadi untuk preschool anak langit juga sudah buka ya Pak Wasmin ya. Dan Jadi, elementary school-nya juga, SD-nya. Nah, SD-nya juga sudah buka nih sahabat MQ. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di anak langit,
atau ingin mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, ini boleh menghubungi di 0811 225002 sahabat MK, 0811 225002. Baik, terima kasih Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis di kesempatan pagi hari ini sudah menemani sahabat MK dengan ilmu yang semoga menjadi evaluasi ya dan inspirasi ini berkaitan dengan membohongi anak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.